Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, baik semua ya. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, baiklah. Sekarang ibu cek hadiran lagi ya. Siapa anak-anak ibu yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua? Oke, baiklah. Nah, sekarang kita masuk kepada materi lagi ya. Hari ini kita belajar tentang IPA, yaitu tentang materi cahaya. Nah, siapa anak-anak ibu yang tahu apa itu cahaya? Ya, cahaya adalah sinar terang. Oke, lagi apa itu cahaya? Ya, cahaya adalah cahaya yang berasal dari sinar matahari. Oke, baiklah. Dan sekarang ibu jelaskan lagi ya, apa itu pengertian cahaya. Nah, menurut ilmu fisikanya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat di ruang hampa udara dan sampai ke bumi. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesianya, cahaya adalah sinar terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, apalagi bulan dan bintang. Nah, sekarang ibu jelaskan itu mengenai jenis cahaya menurut sumbernya. Nah, itu ada dua. Yang pertama itu ada cahaya alami, yaitu yang berasal dari apa? Dari matahari. Dari apa lagi? Dari bulan dan dari bintang. Nah, cahaya alami ini adalah cahaya yang tanpa dibuat oleh manusia. Dan yang kedua itu ada cahaya buatan. Cahaya buatan adalah cahaya yang dibuat oleh manusia. Contohnya ada lampu, ada lilin. Nah, ada mengerti anak-anak ibu? Oke, baiklah. Sekarang kita bahas lagi mengenai kegunaan cahaya. Apa kegunaan cahaya? Ya, kegunaan cahaya matahari apa? Untuk penerang kehidupan di bumi. Ya, betul. Apalagi? Kegunaan cahaya lampu untuk penerang di malam hari. Ya, baiklah. Ya, cahaya matahari ini adalah sumber kehidupan di bumi. Tanpa adanya matahari, kehidupan di bumi kita ini tidak akan berlangsung. Bahkan semua makhluk hidup yang ada di bumi ini akan mati tanpa adanya cahaya matahari. Apapun kehidupan kita di bumi, kita memerlukan cahaya matahari. Berarti cahaya matahari ini sangat penting bagi kita ya. Dan yang kedua itu cahaya lampu. Cahaya lampu adalah penerang kita pada malam hari. Oke, baiklah. Sekarang kita bahas lagi mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama, cahaya itu dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Sekarang, anak-anak ibu perhatikan. Ibu ada sebuah lampu senter, ada sebuah gelas berisi air, kemudian ada sebuah pulpen, dan ada sebuah kaca seperti ini. Nah, sekarang ibu praktekkan ya mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Kalau lampu senter ini ibu arahkan kepada sebuah dinding, maka cahaya lampu senter ini dapat langsung mengarah ke dinding tersebut, dan itu membuktikan kalau cahaya itu dapat merambat lurus. Dan selain itu ada contohnya lagi, yaitu anak-anak ibu perhatikan cahaya matahari. Siapa tadi yang perhatikan cahaya matahari pas bangun tidur? Nah, cahaya matahari itu yang masuk ke rumah kita itu dapat merambat melalui celah-celah kecil pada rumah kita, dan itu dapat membuktikan kalau cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, ada mengerti anak-anak ibu? Oke, baiklah. Sekarang sifat cahaya yang kedua lagi, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan sebuah gelas yang berisi air ini, ibu arahkan sebuah lampu senter ke dalamnya, lalu cahaya itu dapat menembus air tersebut. Nah, lalu anak-anak ibu perhatikan
Ada lihat semua? Oke, baiklah. Dan ini dapat membuktikan kalau cahaya itu dapat menembus benda bening. Selain itu, anak-anak ibu juga dapat memperhatikan sebuah kolam renang yang airnya jernih, lalu masuklah sinar matahari ke dalamnya. Lalu perhatikan, sinar matahari itu sampai ke dasar kolam renang tersebut. Nah, itu dapat juga membuktikan kalau cahaya itu dapat menembus benda bening. Ya, oke. Baiklah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan itu anak-anak ibu perhatikan sebuah gelas yang berisi air, setengah air, lalu ibu masukkan sebuah pulpen ke dalamnya. Lalu kita perhatikan sama-sama ya. Bandingkan antara pulpen yang ada di dalam air dengan pulpen yang setengahnya ada di luar air. Nah, pulpen yang ada di dalam air kelihatannya beda ukurannya dengan pulpen yang ada di luar air. Nah, itu dapat membuktikan kalau cahaya itu dapat dibiaskan. Nah, selain itu, anak-anak ibu juga bisa perhatikan sebuah kolam renang tadi yang airnya jernih. Lalu anak-anak ibu perhatikan kolam renang yang airnya jernih tersebut kelihatannya dangkal ya, tidak sebanding dengan kedalaman yang sebenarnya. Nah, itu dapat juga membuktikan kalau cahaya itu dapat dibiaskan. Ada mengerti anak-anak ibu? Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ya. Itu sifat cahaya yang keempat lagi, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan. Ada sebuah kaca bedak ya, tidak apa-apa ya. Kaca bedak ini, lalu ibu arahkan sebuah lampu senter ke arah cermin. Oh ya, cermin. Maaf ya, yang tadi kaca, yang ini cermin ya. Ya, ini cermin. Ibu arahkan sebuah lampu senter ke arah cermin tersebut, lalu anak-anak ibu perhatikan. Ya, cahayanya dapat memantul ke arah yang lain. Itu dapat membuktikan kalau cahaya itu dapat dipantulkan. Dan selain cermin bedak ini, anak-anak ibu juga dapat perhatikan itu sebuah cermin yang atau juga bisa anak-anak ibu cermin yang diarahkan ke arah sinar matahari lalu dipantulkan ke arah yang lain. Lalu anak-anak ibu perhatikan cahaya itu dapat dipantulkan dari cermin yang terkena oleh sinar matahari tersebut. Nah, itu dapat membuktikan kalau cahaya itu dapat dipantulkan ya. Sekarang yang kelima itu cahaya dapat diuraikan. Nah, kalau cahaya dapat diuraikan ini kita perhatikan ketika hujan, setelah hujan ya. Apa yang ada setelah hujan? Apa? Pelangi. Ya, betul sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau cahaya itu dapat diuraikan. Contohnya adalah pelangi yang terjadi setelah hujan. Nah, apa maksud cahaya dapat diuraikan ini? Ada yang tahu? Ya, Ibu jelaskan. Cahaya dapat diuraikan ini adalah cahaya itu terbagi menjadi banyak sehingga kelihatannya warna-warni seperti pelangi dari bumi. Kita perhatikan ya. Nah, sekarang setelah Ibu menjelaskan beberapa pengertian sumber cahaya, kegunaannya, jenis-jenis cahaya dan sifat-sifatnya, ada anak-anak ibu mengerti semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita simpulkan lagi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Nah, ayo kita simpulkan sama-sama ya. Cahaya itu adalah sinar terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, bulan, bintang, lampu, dan lilin. Nah, cahaya itu ada dua jenis, yaitu cahaya alami dan cahaya buatan. Kalau cahaya alami itu berasal dari sinar matahari, ada bulan, dan juga ada bintang. Nah, cahaya buatan itu ada lampu dan ada lilin.
Nah, sekarang kegunaan cahaya adalah yang pertama itu cahaya matahari gunanya untuk sumber kehidupan kita di bumi. Yang kedua, cahaya lampu atau lilin adalah untuk penerang kita dalam kegelapan malam. Ya, dan untuk sifat-sifat cahaya, yang pertama itu cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya seperti yang kita praktekkan tadi ya. Cahaya dapat menembus benda bening, yang kedua cahaya dapat merambat lurus, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, yang keempat cahaya dapat dibiaskan, yang kelima cahaya dapat diuraikan. Nah, anak-anak ibu, mungkin begitu materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak ibu paham ya. Dan untuk latihannya silakan anak-anak ibu kerjakan. Latihan yang lembar kerja yang ibu bagikan, silakan anak-anak ibu kerjakan. Semoga anak-anak ibu paham dengan materi hari ini dan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya ya. Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terlebih dan terkurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.